Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hujan-hujan, kita tetap semangat untuk sholat berjamaah di masjid, untuk ngaji. Ngoten nggih Pak nggih. Semangat itu penting, karena semangat itu modal yang bisa mengalahkan semua tantangan, semua rintangan, semua hambatan. Bahwa menuju kebaikan itu tantangannya tidak kecil, tidak ringan, besar, berat. Semangat itulah yang mampu mengalahkan seluruh tantangan, seluruh halangan, seluruh rintangan. Semangat itu kalau dalam bahasa Quran namanya jihad. Jadi bahasa Quran itu namanya jihad itu. Tentu di dalam berjihad itu perlu kesabaran. Kalau enggak itu sering mengeluh. Ke masjid kena hujan ngeluh, kena panas ngeluh, kena ongkep ngeluh, kena dingin mengeluh. Itu harus sabar. Kalau jihad itu sudah bergandengan dengan sabar, wais, potensi diri kita ini untuk terus menjadi orang yang mendekatkan diri kepada Allah itu selalu nampak, muncul dan ada. Tuh, setan akan lari kepada kita itu. Kita teruskan kajian kita kemarin sampai di mana, Pak? Nggih, ayat apa kemarin yang sudah kita bahas itu? Ayat berapa? Saba 28, bahwa Rasulullah itu diutus kepada seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang diutus kepada umat tertentu. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Zakaria, Nabi Yahya kepada Bani Israel. Rasulullah diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Menurut hadis ini bagian dari keistimewaan Rasulullah. Kemarin sudah kita sebutkan. Dalam hadis itu juga disebutkan beberapa keistimewaan Rasulullah. Misalnya, kalau ada musuh mau berperang dengan Rasulullah, dalam hadis dikatakan musuh itu akan mengalami ketakutan dalam jarak perjalanan saat itu selama 1 bulan. Kira-kira perjalanan 1 bulan saat itu berapa ratus kilo kira-kira ya. Ketika Nabi umroh dari Medina ke Mekah, saat hendak melalui pintu yang kemudian nggak jadi itu, pintu Hudaybiyah yang nggak jadi masuk, nggak jadi umroh, itu menempuh perjalanan sekitar 2 minggu. Jaraknya itu 400 lebih itu. 400 lebih itu sama dengan Surabaya Jogja itu. Nah kalau perjalanan 1 bulan bisa 900 kilo lebih, Surabaya Jakarta itu sudah takut musuh itu ketika hendak berhadapan dengan Rasulullah. Maka meskipun Abu Sufyan telah bisa disebut ya memperoleh kemenangan dalam perang Uhud, dan orang-orang Quraisy itu akan mengulang dalam perang Badar Sughra sesudah perang Uhud pada tahun ke-4 Hijriah.
Mereka ingin mengulang perang Badar yang kedua. Dan diterima oleh Nabi itu tantangan itu. Justru Nabi datang terlebih dahulu di Badar, mereka nggak hadir. Padahal Nabi sudah 8 hari. Sementara sebelumnya, tahun sebelumnya perang Uhud, mereka merasa memperoleh kemenangan. Itu juga merupakan bagian dari keistimewaan Rasulullah. Mohon dibaca kembali Pak, surat Saba ayat 28 itu Pak. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nah itu kemarin sudah kita sampaikan ayat itu. Jadi Nabi itu tidak diutus oleh Allah kecuali kepada seluruh umat manusia. Berarti seluruh umat manusia ini umatnya Rasulullah. Iya. Tuh. Ya. Seluruh manusia di dunia ini, yang mukmin maupun yang tidak mukmin, itu apa? Umat Rasulullah. Iya, dalam arti umat itu ya, yang menjadi objek dakwah Rasulullah. Umat itu pengertiannya banyak. Antara lain semua manusia ini dalam kaitan dengan objek dakwah Nabi adalah umat Nabi. Maka secara global Nabi itu menegaskan kullu ummati yadkhulunal jannata, semua umatku, semua manusia itu masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Nah, itu. Kenapa kok semua umat manusia masuk surga? Karena Nabi diutus kepada semua umat manusia, dan diutus itu untuk menyampaikan nasihat, informasi, keterangan, penjelasan, pengingat, untuk menyampaikan jalan Allah menuju surga. Maka beliau mengatakan, bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku itu akan masuk surga kecuali yang enggan. Enggan itu ya enggak mau. Aba itu bisa disebut mokong. Mokong itu aba. Kayak setan itu iblis, aba wastakbaro. Mokong, enggak mau dan menyombongkan diri. Oh, berarti kabeh menungso mlebu swarga. Iya, begitu. Kejaba sih enggak gelem. Sebab apa? Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia. Tadi ditegaskan dalam ayat 28 itu. Basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira, memberikan peringatan. Nabi itu. Umat-umat yang lain tidak diutus kepada seluruh umat manusia. Nabi yang lain tidak diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Musa ya umatnya Bani Israel. Nabi Muhammad seluruh manusia ini jadi umatnya. Dan itu ditegaskan di dalam hadis. Kalau Nabi yang lain diutus kepada umat tertentu, aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Tuh. Jadi bisa direnungkan hadis itu Pak. Jadi kalau ada orang nggak masuk surga, ya memang nggak mau, kata Nabi. Ya memang nggak mau. Tuh. Qalu, sahabat bertanya, wa may ya'ba? Ya Rasulullah, wa may ya'ba? Wahai Rasulullah, yang nggak mau itu siapa? Yang enggan itu siapa? Itu dijelaskan oleh Nabi. Qala man atau ani dakhalal jannah. Nabi bersabda, siapa yang taat kepadaku itu masuk surga. Siapa sing melok sing disampaikan Nabi, tunduk, patuh, ikut, nah iku mlebu surga. Mau masuk surga, ikut Rasulullah.
taat Rasulullah, mensuri tauladani Rasulullah. Nah, itu orang yang masuk surga. Waman asoni fakot apa? Kata Nabi begitu. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah ini. Dan siapa yang durhaka kepadaku, itulah yang enggan masuk surga, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang durhaka kepada Nabi, ya enggan masuk surga. Nabi sudah ngajak kok. Nabi sudah memberitahu, ya, kabar-kabar yang mengembirakan sudah disampaikan. Masa Nabi menyampaikan kabar gembira gak welok gembira belas ya. Makanya dulu pernah kita sampaikan, kepada akhirat itu memang harus yakin. Kalau kurang yakin itu nggak bisa menggambarkan kehidupan surga itu nikmatnya kayak apa, nggak bisa tergambar. Hanya menjadi wacana diketahui saja. Tapi tidak bisa merasakan sebagai sebuah gambaran betapa nikmatnya itu. Orang kalau bisa menggambarkan nikmatnya meskipun belum, itu kan iso ngiler. Jadi wong Jawa apa Pak? Sampai ngiler toh gitu. Saking apa? Merasakan itu nikmatnya meskipun belum merasakan. Diceritai ada makanan wis enak. Bakso itu enak. Kaya sing sebelah kene wis kurang enak. Misalnya begitu itu. Lho iki lho wis enak dikandani. Iki luwih enak maneh Mas. Padahal di akhirat itu dikatakan apa yang belum pernah dilihat di dunia ini bagusnya itu, dan apa yang belum pernah dirasakan di dunia ini. Itu tidak sekedar wacana atau pengetahuan belaka, tapi itu bisa dirasakan jika orang sampai pada tingkat yakin terhadap akhirat. Makanya di Quran dikatakan wabil akhiratihum yuqinun. Itu begitu Pak. Jadi salah satu keistimewaan Nabi adalah Nabi itu diutus kepada umat manusia, walakinna aksaron nasi, ya, walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia itu tidak ngerti kalau Nabi diutus kepada mereka seluruhnya itu. Tuh. Maka mengerti itu menjadi penting. Tentu tidak sekedar mengerti sebagai upaya kita, ikhtiar kita melalui pendekatan rasional ilmiah, tidak sekedar itu, tapi juga harus melalui pendekatan yang disebut dengan ruhania, spiritualitas, spiritual ruhania. Tuh. Dan ketika kita menggunakan pendekatan ruhania, disitulah akan kita rasakan betul pentingnya kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pentingnya bacaan yang kita baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, ya, kepada jalan yang lurus. Secara nalar sudah berusaha, secara ikhtiar sudah berusaha gitu loh. Bab ilmunya Allah itu luas, Quran itu luas, hadis itu luas, Quran itu untuk pedoman sampai akhir zaman. Dunia ini selalu berubah, dan perubahan kehidupan di dunia ini sangat kompleks. Disitulah maka perlu pedoman. Apa? Quran. Makanya Quran itu mukjizat. Enggak ada lagi pedoman yang bersifat mukjizat kecuali Quran. Nah itu. Makanya selain kita berupaya secara kata bahasa sekarang, ya, rasional ilmiah, belajar berdasarkan kemampuan akal kita, jangan lupa itu juga kita juga menggunakan pendekatan spiritual ruhania. Disinilah kemudian perlu ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita perlu hidayah Allah. Kita perlu taufik dari Allah kita itu. Kita juga perlu irsyad. Hidayatul irsyad dari Allah. Karena itu semua milik Allah.
Makanya supaya kita ini jadi orang-orang yang paham. Sebab kebanyakan manusia itu tidak paham, kata Al-Quran itu. Itulah kelanjutan ayat yang kemarin sudah kita bahas, surat 34 ayat 28, di antara keistimewaan Rasulullah. Kita lanjutkan. Di antara keistimewaan beliau lagi itu adalah, jenengan buka surat At-Taubah ayat 128. Atau mungkin ada yang ditanyakan, Pak? Monggo, barangkali ada. Silakan. Kalau nggak ada, kita teruskan. Sudah kemarin, belum ya itu ya? Belum. Saya baca dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Monggo, Pak. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri. Berat serasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu. Laqad itu, la sama qad itu sama-sama huruf tauhid, didobel. Sungguh benar-benar gitu. Supaya dipikir, karena itu merupakan pernyataan yang ada dorongan untuk benar-benar dipikirkan, direnungkan. Ada penguat, lakot, tidak main-main itu Pak itu. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasulun, seorang rasul. Maksudnya ini ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min anfusikum, dari dirimu. Dari dirimu itu ada yang memaknai dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan dari kalangan malaikat, tapi ada yang memaknai min anfusikum itu dari kalangan kamu, orang-orang Arab, terutama orang-orang yang ada di Mekah. Tuh, yang ada di Mekah, sehingga diketahui track record Nabi itu kayak apa. Kalau pendatang itu tahunya ya saat dia datang itu, sebelumnya tidak diketahui setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Tapi Rasulullah itu lahir di Mekah. Bapaknya kayak apa, ibunya kayak apa Rasulullah itu. Tuh. Lalu dirinya sendiri itu kayak apa dalam perjalanan hidup beliau mulai kecil. Itu dikenal oleh masyarakat lingkungannya. Tuh. Jadi tahu setiap detiknya, setiap menitnya tahu. Track recordnya itu diketahui betul. Karena dari kalangan mereka sendiri. Tuh. Ya, di tengah-tengah masyarakat yang hidup dengan peradaban jahiliyah, lalu bagaimana sesungguhnya Rasulullah? Apakah ikut jahiliyah? Tidak, Rasulullah. Tidak juga. Apa semua masyarakat saat itu jahiliyah? Ada yang tidak. Ada yang tidak, Pak. Dalam sejarah itu, mereka-mereka yang mengikuti Nasoro ya, bukan Kristen ya, Nasoro. Kalau Kristen itu kan dari Masehi, Pak. Al-Masih, Masehi itu. Kalau Nasoro itu orang-orang yang menolong, kayak Waroko yang saudara misananya Khadijah Sri Rasulullah itu kan termasuk ulama di kalangan Nasoro. Jadi ya mereka betul-betul ya orang yang bertauhid. Nabi belum diangkat. Karena itu ciri kenabian sudah tahu tuh mereka-mereka itu.
Makanya ketika Rasulullah menerima wahyu yang pertama itu kan kejadian yang luar biasa. Ini sesungguhnya kejadian apa ini itu. Ya, sampai Nabi kan kedinginan itu pulang itu. Oke. Lalu dikonsultasikan kan oleh Khadijah kepada saudara misanannya itu namanya Waraqah bin Naufal. Lalu diberitahu itu suamimu itu diangkat oleh Allah jadi nabi. Tuh. Ya, itu jadi itu taat. Oke, tapi aliran Waraqah ini kan dianggap sesat. Itu Pak ya. Karena mengajarkan tauhid. Dianggap sesat oleh konsili gitu loh. Dianggap sesat oleh konsili. Di Waraqah bin Naufal itu pengikut Nasoro sebelum Islam diturunkan. Tuh. Azizun alaihi ma anitum, sangat berat terhadap apa yang kamu derita. Nabi itu sangat memperhatikan penderitaan umat ini, Nabi itu. Dan ikut menanggung Nabi itu. Karena itu Nabi itu dikenal penuh perhatian terhadap umatnya itu, sampai tidak meninggal yang disebutkan umatnya. Umat. Harisun alaikum, sangat menginginkan atas kamu semua menjadi penduduk surga, orang-orang yang baik, orang-orang yang mengikuti jejak beliau, sangat menginginkan. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang mukmin penyantun dan penyayang. Nah, ini yang mau kita sampaikan di sini, terutama kalimat raufur rahim, bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini menerangkan tentang beberapa akhlak Rasulullah yang luar biasa dalam di sini ini. Tapi kita coba, salah satunya adalah bil mu'minina, terhadap orang-orang mukmin, raufum penyantun, rahim penyayang. Jadi Nabi itu sangat penyantun pada orang mukmin. Ruhama ubainahum. Dalam Quran begitu kan. Berkasih sayang di antara mereka itu. Nabi itu. Ya, penyantun itu lembut. Lemah lembut penyantun itu. Nih, sangat bisa merasakan apa-apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman. Karena orang bisa beriman terhadap apa yang beliau sampaikan itu penuh perjuangan seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak mudah itu, apalagi pada zaman Rasulullah. Betapa Bilal itu disiksa seperti itu. Betapa Yasir bapaknya Ammar itu disiksa seperti itu. Tapi tetap punya komitmen kuat terhadap Rasulullah. Betapa Rasulullah diboikot itu. Tidak boleh ada yang berhubungan dalam bermuamalah, jual beli tidak boleh dengan Rasulullah. Dan pengumuman itu ditempel di Ka'bah sampai pengumuman itu dimakan rayap. Karena pengumuman itu ditulis di kulit, bukan di kertas, Pak. Seperti itu, berat. Tapi masih ikut Rasulullah. Rasulullah hijrah ikut. Orang yang sudah mapan di Mekah, secara kehidupan sudah mapan, hartanya sudah banyak, macam-macam lah kesuksesannya telah diperoleh, semuanya ditinggal itu, mengikuti Rasulullah ke Madinah. Hidup mulai dari awal semuanya, Pak, itu. Ya lek saiki pindah iso diusung barek truk, waktu itu nggak bisa, Pak, kendaraannya unta. Berapa, Pak, unta itu? Tinggal semua itu. Saat itu. Maka dengan orang-orang yang beriman, Rasulullah sangat penyayang. Bahkan tidak hanya kepada orang beriman, kepada semua manusia Rasulullah itu penyayang, karena manusia itu menjadi objek dakwah Rasulullah. Dan pendekatan Rasulullah dia menggunakan pendekatan Raufur Rahim ini.
penyantun dan penyayang. Nah, yang kita coba jelaskan bahwa ayat ini mengandung keistimewaan Rasulullah itu adalah Rahim. Ayat ini kan unik sih Pak. Ayat ini kan sesungguhnya ayat yang unik ya, ayat ini ya. Saat Khalifah Utsman membentuk panitia penulisan, pengumpulan dan penulisan serta pembukuan Al-Qur'an yang diketahui oleh Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit itu kalau sekarang sekretaris pribadi Rasulullah. Nah, kebetulan beliau dianugerahi oleh Allah usia yang cukup panjang sehingga sampai zamannya Khalifah Utsman beliau masih hidup. Zaman Rasulullah beliau sudah menjadi sekretaris pribadi, zaman Abu Bakar juga menjadi panitia penulisan di lembaran-lembaran Al-Qur'an. Ya, zaman Khalifah Umar tidak ada persoalan dengan Al-Qur'an ini. Zaman Utsman baru dibentuk panitia dan beliau menjadi ketua. Saat semua ayat-ayat Al-Qur'an sudah dikumpulkan, ternyata ada satu ayat yang belum ditemukan, Pak. Iki mau tulisannya nondi, kan ditulis di lembaran-lembaran saja. Sebelumnya ditulis ya di tempat yang bisa untuk menulis, kemudian disempurnakan di lembaran-lembaran. Tapi lembarannya ya tercecer Pak, ya disimpan gitu aja sehingga ya kemungkinan nggak seperti sekarang kan arsipnya itu ada yang tercecer. Ayat ini yang tercecer itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alima anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Itu oleh Pak, oleh panitia itu, bahasa sekarang panitia lah, tim ketemu itu. Oke, karena ada salah seorang sahabat yang menyimpan tulisan ini, laqad ja'akum. Lah iki apa? Lah itu ditoleki. Padahal ayat ini ayat penting, arep hilang. Ini unik. Yang kedua, di sini ada kata Rahim. Rahim itu dikenal sifat Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan nama yang disenangi Allah itu antara lain adalah Ar-Rahim, tapi ditambah Abdurrahim gitu Pak. Abdullah, Abdurrahman. Makanya sahabat yang bernama Abdullah itu banyak. Sehingga tidak disebut dengan Abdullah, disebut dengan anak sapa. Abdullah bin Abbas ya, dipanggil dengan Ibnu Abbas. Artinya Abdullah anaknya Abbas. Sebab ada lagi Abdullah bin Umar loh. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr dan Abdullah yang lain banyak. Sehingga disebut dengan Ibnu Abbas, Ibnu Umar. Ibnu Abbas itu anak laki-lakinya Abbas. Yang dimaksud siapa ya? Abdullah bin Umar, anak laki-lakinya Umar. Abdullah bin Amr, anak laki-lakinya Amr. Saking banyaknya Abdullah dipanggil dengan Ibnu. Ini Bani Abbasin. Nah, dalam hadis banyak begitu. Dari Ibnu Abbas, maksudnya Abdullah bin Abbas. Karena nama itu nama yang dicintai oleh Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Para jamaah, kaitan dengan kata Rahim ini ada hal yang menarik dari penelitiannya. Seorang sarjana dari Mesir, tapi tinggal di Amerika orangnya itu. Namanya Rosyad Khalifah. Ada yang memanggil Rosyid Khalifah. Kaitan dengan ayat ini Pak ya.
Beliau ya mengarang buku, menyusun buku tentang numerasi di dalam Al-Quran. Judulnya Mirsal Al-Quran. Itu judulnya itu. Ngarang. Nah, beliau yang kemudian meneliti bahwa jumlah huruf di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu 19. Dan beliau yang kemudian menyimpulkan angka 19 itu menjadi dasar di dalam menyusun Al-Quran. Jumlah surat di dalam Al-Quran itu 114. Itu berarti merupakan perkalian dari angka 19. 19 kali 6. Kenapa enggak 115? Kalau 115 ya bukan perkalian dari angka 19. Jumlah Bismillahirrahmanirrahim di dalam Al-Quran ya itu ada 114 sama dengan jumlah surat. Cuma karena ada di dalam satu surat jumlah Bismillah itu 2, maka ada satu surat yang tidak diawali dengan Bismillah. Bab kalau surat itu diawali dengan Bismillah, maka jumlah Bismillah itu 115. Dan kalau 115 bukan merupakan perkalian dari angka 19. Sampai segitu, Pak. Ya surat At-Taubah ini. Makanya surat At-Taubah itu diawali dengan apa, Pak? Di situ ada enggak di situ? Kalau enggak ada yang ada di Quran, non? Ada enggak? Nah itu Pak yang ayat 1 itu loh. Nggih. Bara'atu minallah wa rusulihi itu. Dimulai dengan bara'atun, enggak ada bismillah. Surat At-Taubah itu. Nggih. Apalagi surat At-Taubah ini isinya banyak ya, mendorong, mengizinkan itu untuk berperang melawan orang-orang musyrik. Berperang ya gak dimulai dari sayang. Berperang itu ya dimulai dari pemutusan hubungan, karena sudah nggak bisa lagi membangun hubungan. Bab orang kafir itu kalau ada hubungan baik dengan orang muslim dalam wujud negara itu namanya kafir dhimmi. Kalau enggak kafir harbi lah, terhadap kafir harbi itu. Nah Rasulullah diizinkan untuk perang di surat ini, surat At-Taubah itu banyak ayat-ayat tentang itu. Banyak Pak ayat-ayat tentang itu. Bon. Nah jumlah kalimat ism, nah ismun di dalam Al-Quran itu ada 19. Berarti 19 kali 1. Ya. Jumlah kalimat Allah itu ada 2698. Hitung itu. Berarti itu 142 kali 19. Pokoknya kalinya 19, Pak. Itu antara lain. Jumlah kalimat Ar-Rahman itu ada sekitar 57 dalam Quran itu. Dan semua Ar-Rahman itu menunjukkan sifat Allah. Itu 57 itu berarti 19 kali 3. 19 kali 3 57. Nah yang menarik jumlah kata Ar-Rahim ini, ternyata jumlah kata Ar-Rahim setelah dihitung itu ada 115. Loh, 115 bukan merupakan perkalian dari angka 19, bukan. Yang merupakan perkalian dari angka 19 itu adalah 114.
Itu diteliti kembali, Pak. Diteliti kembali. Oke. Akhirnya menemukan kesimpulan. Ternyata kata Ar-Rahim yang terkait dengan sifat Allah itu 114. Ada satu kata Ar-Rahim tidak terkait dengan sifat Allah, terkait dengan sifat Rasulullah. Yaitu ayat ini. Bil mu'minina raufur rahim. Selesailah kemudian penelitian beliau tentang kebingungan kata Ar-Rahim yang jumlahnya 115. Betul jumlah kata Ar-Rahim 115, tapi yang terkait dengan Allah, yang terkait dengan Ar-Rahman, yang terkait dengan ism, ya, yang terkait dengan huruf bismillah itu yang kesemuanya kembali kepada Allah 114. Lah yang satu terkait dengan Rasulullah, di mana Rasulullah itu mendapatkan sifat, ya, dengan sifat Rahim yang sesungguhnya kasih sayang dalam sebutan Rahim itu hanyalah milik Allah. Berarti Rasulullah itu sayangnya luar biasa mendapat tetesan dari Allah sampai disebut Rahim kok. Kayak kemarin kita sampaikan, Allah mensifati cahaya matahari itu dengan siroja. Begitu ya Pak ya. Allah mensifati bulan itu dengan, mensifati cahaya bulan itu dengan muniro. Tuh. Dan itu ada di dalam Quran itu. Jadi ketika Allah mensifati cahaya matahari itu dengan siroja. Waja'alna siroja wahaja, itu ada. Waja'alna fiha siroja, itu ada begitu itu. Itu kalau tidak salah di surat apa itu, Al-A'raf kalau tidak salah, Al-Furqan, waja'alna fiha siroja wa qamarum muniro. Ya. Ya. Jadi mensifati cahaya bulan itu dengan muniro. Tapi di dalam surat Al-Ahzab itu, surat 33 ayat 46, Allah mensifati Rasulullah Muhammad ini dengan sifatnya matahari dan dengan sifatnya bulan. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wasirojam muniro. Jadi kehadiran Rasulullah itu betul-betul membuat dunia ini menjadi terang, lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari cahaya bulan. Cahayanya itu ya double cahaya matahari dan cahaya bulan yang dibawa oleh Rasulullah itu sama dengan nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Itu salah satunya adalah termasuk sifat Rahim, sayang di atas sayang Rasulullah itu. Nah, inilah di antara sifat Rasulullah yang hebat itu, yang memang cukup susah Pak bagi kita untuk bisa mensuri tauladani sifat Rasulullah bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang mukmin itu adalah penyantun dan penyayang. Itu begitu Pak itu. Wah, kalau tidak Nabi punya sifat itu ya orang banyak lari Pak. Fabima rahmatin di dalam surat Ali Imran itu ada. Fabima rahmatin minallah lintalam. Karena dengan rahmat ya yang diberikan oleh Allah kepada kamu, kamu bisa berlaku lemah lembut kepada semua orang itu. Seandainya kamu tidak bisa berlaku lemah lembut, ya mereka akan semua lari dari sekelilingmu itu. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Fa'fu anhum. Maka maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun untuk mereka. Jadi dalam hati Rasulullah itu yang ada memaafkan Pak, lapang dada. Memaafkan itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ya wa'fu itu, yang kedua wasfahu, dan yang ketiga kan wastaghfiru itu. Itu semua artinya memaafkan. Tapi proporsinya aja yang beda. Biasanya dalam aplikasi ya wa'fu itu memaafkan orang-orang yang minta maaf. Biasanya begitu kalau mau dibedakan. Wasfahu itu lapang dada. Lapang dada itu artinya memaafkan meskipun orang itu tidak minta maaf. Tuh. Wastaghfiru itu Pak,
memaafkan sekaligus memohonkan ampun kepada Allah. Sampai seperti itu Nabi itu. Jadi memaafkan, lapang dada, memohonkan ampun. Sulit yang luar biasa bagi kita itu. Tapi karena Nabi mendapatkan sifat dari Allah Ar-Rahim, bisa. Yuk, ini saat tadi. Inilah diantara keistimewaan Rasulullah. Apa? Rasulullah dilabeli oleh Allah dengan sifat yang sesungguhnya kalimat itu merupakan sifat Allah, tapi dilabelkan kepada Rasulullah, yaitu Ar-Rahim, ya, penyantun kepada orang-orang mukmin, penyayang kepada orang-orang mukmin, bil mukminina raufur rahim. Dan nanti pertemuan berikutnya kita pakai ayat yang sebagai penutup lah bahasanya, bahasan tentang keistimewaan Rasulullah ini. Itu nanti kita sampaikan surat Ali Imran ayat 164 nanti ya Pak ya, jenengan imutakan nanti. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.